Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan dalam bulan depan atau bulan yang selanjutnya telah ada perwakilan untuk membeli arbitrase satu tertransaksikan, atau arbitrasi kedua atau arbitrasi ketiga, mudah-mudahan. Karena ini begitu urgentnya untuk disikapi, artinya untuk ada pembelian semuanya. Artinya kalaupun memang keberatan, ya Anda ijtihad sendirilah. Kalian ijtihad sendiri, artinya berijtihad di antara kalian, pilihannya arbitrasi satu, arbitrasi dua, atau arbitrasi ketiga. Karena apa? Karena secara langsung Allah sebetulnya memberikan sertifikasi, memberikan persetujuan semuanya. Arbitrasi 1, 2, dan 3 itu legalitas portofolio sertifikat dari Allah. Artinya sudah ditandatangani. Lutfi itu sudah kebenaran yang mutlak. Artinya harus ditransaksikan. Kata Allah sih, kalau bahasa manusianya seperti itu, maka ini sertifikasinya. Dan begitu. Tetapi Anda bisa berijtihad sendiri, artinya berijtihad para ulama atau para yang mempunyai agniya. Wah, ini rame nih, lebih baik semuanya itu lebih bagus. Adanya berarti ada keterlanjutan peradaban selanjutnya. Kenapa di blog itu ada istianah? Saya akan ceritakan kronologisnya. Pertama, ketika saya mau wisuda 2016, saya dikenalkan oleh seorang dosen UMP, Dr. Anna Andriani, yang saya hormati. Saya banyak berkomentar di Facebook, di dalam komen-komennya juga survive, artinya saya menghormati beliau. Kemudian saya mencoba bercanda dengan Bu Ana. Terus tanggapannya, bagaimana Lutfi udah ada lagi pasangan ya? Ya saya coba ya cariin Bu gitu ya. Ceritanya sih gitu. Oh ada nih, saya kenalkan pada seseorang, namanya si Pulanah ya. Saya tidak cocok dengan yang satu itu. Kemudian karena saya sudah chat sama seseorang itu, karena saya tidak cocok, dia juga tidak cocok, akhirnya bubar. Udah berapa lama? Gimana? Kayaknya kurang cocok Bu yang itu. Oh ada lagi nih yang dari dosen, katanya dosen dari UMP. Nih FB-nya. Kasih saya tahu, ya ternyata istianah itu sendiri. Ini yang kedua dari Bu Ana sebetulnya. Udah lama-lama saya memang lihat-lihat dari profilnya, lihat-lihat dari postingannya, lihat-lihat huntingnya dia kemana. Dia keluar negeri, sekolah dari Kairo, LC. Dia juga sudah meneruskan di UIN di Jogja. Saya mengetahuinya. Terus tesis-tesisnya dia, literasinya gimana, penganalisaannya gimana, saya tahu. Akhirnya oke, 2016 saya
secara gambaran umum sih saya tidak pada definisi wajah ya. Saya kalau wajah itu relatif lah. Saya menyatakan ke Bu Ana, ke dokter Ana, Ibu, ini jaminannya apa ini orang ini? Jaminannya soleh. Bu Ana itu sampai 3 kali mengatakan ini orangnya Lutfi, soleha, sampai 3 kali. Insya Allah soleha. Oke, saya tidak melihat dari bentuk fisiknya. Akhirnya saya menyetujui. Oke lah. Akhirnya saya berimajinasi juga tentang dia gitu. Ya sebelumnya juga ya begitu gitu artinya. Karena yang namanya menulis artinya saya suka menulis lah artinya. Menulis fiksi, menulis non fiksi juga suka menulis dalam laptop, dalam apapun. Tetapi kan ada yang harus analogikan gitu. The image harus ada daya harus ada nalar image-nya untuk sesuatu yang dituliskan. Bisa siapa saja sebetulnya. Itu secara umum orang menulis fiksi, kecuali non fiksi. Kalau non fiksi itu kan tematik gitu kan. Non fiksi itu adalah literasi kaidah tematik ya. Itu baru faktual dalam. Kalau non fiksi itu dari buku ke buku, dari kaidah ke buku, terus analisanya, penalarannya sehingga tercipta sebuah buku. Kalau fiksi lain. Fiksi itu berupa hayalan, imajinasi, tetapi harus ada orang yang diimajinasikan. Gitu. Analoginya seperti itu. Jadi ketika saya menulis fiksi sebetulnya lagi mencari sesuatu yang harus dianalogikan. Tetapi saya tidak lagi untuk sekarang. Kemarin terakhir juga filsafat cinta dari IG ada tuh seorang Theo, Neo, dan Leo itu perannya filsafat cinta, terus ya panjang juga di situ banyak. Terakhir itu, dan saya tidak mau lagi menulis apapun kecuali yang objektif saja. Kemudian 2017 saya memang terus saya mencari profil Istiana, terus juga saya banyak menganalogikannya tentang dia, apapun yang saya sharekan, saya cinta dia, saya sayang dia, sampai kan belum ketemu ini ceritanya, belum ketemu nih, tetapi ada deteksasinya gitu loh. Sampai maaf juga itu pada Istiana, kalaupun sekarang ini sudah menikah, maafin saya. Kalaupun belum, ya mungkin berharapnya belum. Saya berharap untuk tidak, ya karena pernikahan kan harusnya objektif ya. Saya juga berpikir masa sih tanggal 5 Desember kemarin nikah masa pandemi ini. Saya berpikir rasanya tidak logis gitu. Masa pandemi ada pernikahan. Sepupu aja diundur lagi sampai tanggal berapa nggak tahu. Tanggal 24 sekarang itu pernikahan di gedung itu nggak tahu. Jadi nggak tahu nggak. Nah itu sampai begitu. 2016 saya dikenalkan dengan rekomendasi Bu Ana sendiri kepada Istiana. Ya saya menerimanya. Artinya secara dohir foto yang ada di Facebook itu saya menerimanya. Oke lah. Kapan-kapan saya nanti ke UMP, katanya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian ada kesempatan
tanggal 2 Februari 2018 saya baru menemui dia, menemui Istiana di kantornya. Ketemu pada tanggal 3 Februari di kantornya. Banyak dosen-dosen UMP di sana. Saya dikenalkan, saya melihat dan melihat. Saya hanya nador. Saya melihat kalau bahasa Sundanya warugana lah. Artinya gestur tubuh dia saya lihat, matanya, hidungnya, bibirnya, sampai bercakap-cakap pun bagaimana dengan Bu Ana itu. Saya cuma lihat aja, tetapi satu ruang lingkup lah, satu ruangan gitu. Ada berapa meter ke Istiana, ada 2 meteran lah, semeter lah ada. Karena beliau Istiana dengan Bu Ana ngobrol, saya di hadapannya gitu. Saya tidak berkedip, kadang-kadang saya tidak berlihat matanya aja gitu. Gitu. Setelah itu setelah ada kelanjutan setelah ngobrol lama, saya melihat di depan para dosen, di belakang para dosen, sehingga memang ada saksi-saksi di situ. Saya juga agak malu sebetulnya di situ. Gue ngomong apa gitu? Ya saya bilang ya ntar aja lah, minta WA-nya aja. Nah setelah itu, setelah Bu Ana, saya pamitan sama Istiana, sama rekan-rekan di situ, dengan Bu Ana juga, saya keluar dengan Bu Ana. Ya saya mengiyakan, oke lah, saya terima. Kan saya sudah nador, artinya saya kalau pria itu kalau melihat seseorang itu oke gitu loh. Oke. Akhirnya oke lah. Sampai berlanjut, tetapi karena memang situasinya dia tahu keadaan saya, artinya keadaan saya itu terintuisikan, terimajinkan. Istiana sebetulnya ingin cepat gitu, kalau bisa mah cepat untuk ditikahi gitu. Saya tahu itu. Karena memang terimajinasikan oleh saya, terintuisikan, seolah-olah Istiana menghindar, artinya menjaga jarak lah. Karena memang begitu kentara banget gitu. Intuisi itu kena padanya. Karena memang saya menyukainya, karena saya mencintainya. Saya maafkan sekali lagi kalau memang sudah nikah, saya buka kedok ini, artinya saya juga membuka kedok saya pribadi. Saya juga nggak mau ada kesalahpahaman, artinya tidak ada kesalahpahaman di antara saya dan Istiana, di antara Bu Ana. Sama-sama ingin meluruskan permasalahan. Nah setelah itu 2018-2019 ya biasalah saya dikonspirasikan dengan Bu Ana pun sebetulnya korban konspirasi dari luar tentang gaharunya gitu. Bu Ine pun, Dokter Ine pun demikian. Tapi nggak tahu siapa yang bermain di belakangnya, sehingga tidak jadi juga itu perdagangan gaharu ini. Soalnya ini perdagangan gaharu ini kalaupun jadi, saya akan nikahi di Istiana. Itu 2017, 2018, 2019 gitu kan. Rencananya begitu. Namun ya kalaulah flashback dari awal saya pernikahan, ya memang sudah kelihatan saya selalu dikonflikkan atau dikonspirasikan pada hal-hal yang menjudgment saya. Dari awal-awal juga ketika 2007
karena memang ingin memisahkan, kayak memisahkan antara kakak saya namanya Heri Ramdhani, karena memang performanya agak sama dengan saya, agak sama, maka 2007 itu kakak saya meninggal gitu. Meninggalnya aneh lagi kan, meninggalnya aneh karena memang banyak olahraga dengan deteksasinya leukemia, tapi saya juga kurang percaya ada atas kematiannya, ada apa ini gitu. Ya bagaimanapun ya mungkin skenario Allah atau skenario manusia itu kan bisa saja terjadi gitu. Kemudian ya karena memang saya dekat dengan kakak saya, karena memang wajahnya tidak jauh berbeda sama. Kemudian saya 2009 juga saya mengalami kebakaran toko hangus semua gitu, toko saya semuanya gitu. Itu juga menjadi sebuah analisa saya untuk selalu hati-hati dan selalu waspada. Ya kalau suudon mah ada aja ya, ini siapa gitu yang berbuat gitu ya. Tapi wallahualam kan, saya tidak tahu apakah emang Allah memberikan dari Allah langsung atau ada orang yang bermain seperti itu. Wallahualam bishawab. Ya akhirnya ya terjadilah semakin kencang perekonomian saya, dan ya semakin kencang untuk perjalanan perceraian saya. Ya banyak peristiwa ya tidak usah diceritakan karena itu kedok aib manusia lah. Akhirnya 2012 saya cerai. 2012 saya langsung ke sekolah lagi, back to school. Nah, kembali lagi ke istihanah. 2018 ya memang saya ketemu dengan dirinya. Belum ada. Sebetulnya dari istihanah juga belum ada pernyataan sikap yang fenomenal buat saya. Tetapi saya mengharapkan, tapi saya tahu dia juga mencintai saya sebetulnya. Saya tahu betul. Karena keluhnya intuisi ini, karena bombastisnya, karena intuisi yang ada di dalam diri saya, artinya di dalam jiwa saya dan bahasa tubuh saya menjadikan kerenggangan semakin renggang dan selalu dikonspirasikan gitu. Kalaupun memang Istiana sudah menikah sekarang, rasanya itu adanya keterpaksaan, dipaksa atau apa gitu loh. Kayaknya yang dipaksa, pernikahan yang dipaksakan gitu loh. Kalaupun belum nikah ya saya nggak tahu kenapa sampai berbuat demikian gitu kan. Saya kan harusnya punya data untuk emang benar dia nikah atau benar dia tidak menikah, karena memang Facebooknya juga ya masih lajang dan ya saya 50-50 lah untuk percayanya gitu dia menikah. Tetapi kan kalau dia sudah menikah pun, kalau mau menjadi mediasi, mentransaksikan arbitrase itu 1, 2 atau 3 itu bisa saja kan, saya menyarankan untuk dia dan membawa calon pengganti dia, harusnya membawa calon pengganti dia dengan kriteria yang saya syaratkan di dalam setiap postingan.
Ya begitulah ceritanya, kronologisnya seperti itu. Ya saya juga maaf kepada suaminya kalau memang sudah nikah. Ya memang kronologisnya seperti itulah. Jadi mengapa itu belum dihapus di blog itu istiadah tentang istiadah, karena memang ini belum selesai final. Nanti setelah istianah ada ketransaksikan atau siapapun gitu dari ormas manapun, dari institusi manapun dengan membawa calon istri saya nikahi. Siapa cepat dia dapat lah artinya. Begitu. Siapa cepat dia dapat 10%-nya, dapat genggaman hukumnya, dapat untuk mendapatkan sayahnya, terus keinginan dari yang mentransaksikan seorang gadis ini atau seorang yang mereka percayai, ya saya akan nikahi. Siapa cepat dia dapat. Begitulah kronologisnya sebetulnya. Tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Adapun sebetulnya saya menginginkan secepatnya gitu. Secepatnya ada transaksi. Karena kalaupun saya menunggu COVID lagi kapan gitu, kapan selesainya. Yang kedua, kalau ini menjadikan sebuah peradaban yang normal dan terganjalnya oleh saya, artinya saya berani untuk dituntut apapun tapi harus datanya otentik, sumber datanya otentik, tuntutannya harus jelas. Harusnya Lutfi kan harusnya mati gitu loh, meninggal gitu. Ya tuntutlah saya gitu. Tuntutlah saya kalau memang semuanya memberikan sebuah pewacanaan saya bahaya gitu loh. Tuntutlah saya ke pengadilan kan, terus saya tuntut atau hukuman mati seperti Nabi Isa dulu kan disalib gitu kan. Tetapi kan bukan Nabi Isa, itu Yudas gitu. Silahkan kalau memang ada analogi seperti itu. Tetapi kan keluarga saya juga harus terjamin gitu. Saya rela untuk hal itu. Silahkan saja, tetapi dengan data ontetik. Nah, tuduhannya apa gitu loh. Tuduhannya apa sehingga saya harus terdakwa gitu kan. Terus ada hukumannya yang harus. Jadi resolusinya jelas loh. Tetapi kan saya punya resolusi, artinya punya solusi untuk saya pribadi, untuk kalian juga, untuk semua ormas juga, untuk bentuk hukumnya seperti apa, untuk sebagai alfa pun, karena alfa itu harus dipindahkan kepada inang, artinya cari inang lah, cari penerus gitu kan. Ya begitulah, artinya saya open terbuka bagaimana pelurusan masalahnya. Saya benar-benar tidak ingin memadaratkan kaum muslimin dan muslimat semuanya, tetapi saya mencari dari dulu pun solusi terbaiknya gitu loh. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.